Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winike Dinar Pratiwi SPD MPD selaku dosen mata kuliah retorika. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu 1. Lulu Hersya Salsabila dengan nomor NPM belakang 025, 2. Nurul Kamila Putri dengan nomor NPM belakang 030 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan retorika di Indonesia. Retorika berasal dari bahasa Inggris, retorik, dan bersumber dari bahasa Latin, retorika, yang berarti ilmu bicara. Retorika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara berbicara yang dapat memberikan efek daya tarik, sehingga seseorang yang mendengarnya memahami dan tergugah perasaannya. Perkembangan retorika di Indonesia. Retorika sudah ada sejak manusia lahir. Namun, sebagai seni yang dipelajari dimulai abad 5 sebelum Masehi, ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari suatu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Pemerintah berusaha membujuk rakyat demi kemenangan dalam pemilihan. Berkembanglah seni pidato yang membenarkan pemutarbalikan kenyataan demi tercapainya tujuan. Khalayak bisa tertarik dan terbujuk. Retorika dipelajari, diawali, dan dilaksanakan di negara-negara yang menganut demokrasi langsung, yakni Yunani dan Romawi. Pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi menurut Sunarjo, yakni untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi seseorang atau golongan dalam masyarakat, untuk meraih kekuasaan, yakni mencapai kemenangan seseorang atau kelompok, sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi manusia lain. Sejarah perkembangan retorika di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Indonesia itu sendiri. Sejak abad ke-16, masa penjajahan Belanda, terdapat tokoh-tokoh retorika di Indonesia yang menjadi delegasi-delegasi pada konferensi. Sebagai wakil Indonesia, tentu saja delegasi itu memiliki kemampuan berunding. Disitulah ilmu retorika terpakai. Tokoh-tokoh retorika di Indonesia dikenal sebagai seorang pembicara dengan kemampuan retorika yang luar biasa. Adapun tokoh-tokoh tersebut antara lain Haji Agus Salim. Berasal dari Sumatera Barat, Haji Agus Salim adalah penerjemah, ahli syiar, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulama. Haji Agus Salim dikenal di kalangan cendekiawan luar negeri sebagai jenius di bidang bahasa yang mampu menulis dan berbicara dalam banyak bahasa asing. Meskipun mahir berbahasa asing, Haji Agus Salim menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia di sidang Dewan Rakyat atau Volksraad sehingga menggegerkan Belanda. Insinyur Soekarno. Kemampuan berpidato Insinyur Soekarno yang luar biasa. Suasana hening tercipta karena orang tidak ingin melewatkan setiap yang diucapkannya. Ketika berpidato, Bung Karno tidak pernah membaca naskah. Pidatonya bisa membuat pendengar terpengaruh dan terbiasa mengikuti yang beliau sampaikan. Salah satu pidatonya yang terkenal berjudul Nawaksara. Selanjutnya Buya Hamka. Seorang ulama, aktivis, politik, dan seorang penulis terkenal. Kemampuan otodidaknya tidak hanya di bidang menulis, tetapi juga di berbagai ilmu seperti filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik. Yang terakhir yaitu Bung Tomo, mampu membangkitkan semangat Surabaya yang diserang oleh tentara Nica. Sutomo dikenal karena seruan-seruan pembukanya dalam siaran radio. Kesimpulan, retorika adalah bidang kajian ilmu yang mempelajari cara berbicara.
retorika mulai dipelajari pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh kaum sofis di Yunani untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan. Perkembangan retorika di Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah Indonesia itu sendiri. Sejak abad ke-16, masa penjajahan Belanda, terdapat tokoh-tokoh retorika Indonesia yang menjadi delegasi-delegasi pada konferensi. Sebagai wakil Indonesia, tentu delegasi itu memiliki kemampuan berunding. Disitulah ilmu retorika terpakai. Tokoh-tokoh tersebut terdiri atas Haji Agus Salim, Insinyur Soekarno, Buya Hamka, dan Bung Tomo.